Sebelum kita untuk menelusuri daerah misteri ini, kita berdoa dulu supaya kita dijagakan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Misteri Angels Diary. Untuk episode kali ini, kita akan memulai penelusuran setelah beberapa episode sebelumnya kita syuting di studio. Untuk kali ini, kita lagi berada di sebuah tempat wisata yang dulunya memang beroperasi pada tahun 2010. Tapi si lokasi ini terbengkalai begitu saja dan ini berlokasi di kota Bandung. Untuk selanjutnya mungkin kita akan berada di spot-spot yang kita nanti akan jelaskan di situ ada apa aja. Mari yuk kita lihat ada lokasi apa aja di sebelumnya, yuk kita lihat dulu. Bandung, kota dengan berjuta kenangan, sejarah, legenda, misteri, dan perjuangan. Kota yang penuh dengan keindahan dan senyuman juga menyimpan cerita-cerita kelam dan menakutkan. Kali ini, tim Misteri Angels Diary akan melakukan penelusuran di sebuah kampung misteri di daerah Bandung Atas. Sebuah tempat yang sejatinya penuh dengan senyuman dan kebahagiaan, kini suram dan meninggalkan kemurungan. Ya, sebuah kampung yang ditinggalkan. Tempat wisata yang jauh dari kesan kegembiraan, kini hanya meninggalkan wajah yang suram. Jalan setapak tak nampak terlihat oleh mata karena tertutup oleh rerumputan. Mata hanya terbatas karena kegelapan. Suara tak ada yang terdengar, hanya suara jeritan hewan-hewan malam. Menuruni tangga yang penuh dengan ilalang, tak menggoyahkan tim Misteri Angels Diary untuk tetap mencari informasi tempat wisata kampung misteri. Mari kita ikuti penelusuran tim Angels Diary di kampung misteri Bandung Atas. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah dulunya tempat wisata yang ternyata memang terbengkalai. Setelah infonya ini adalah pilot, tapi karena terbengkalai dan tidak ada yang mengurus juga, akhirnya kita coba-coba karena ternyata banyak banget cerita yang mengalami cerita-cerita seram di sini juga dan menjadi tempat angker di sini. Dan untuk hari ini saya sih nggak sendirian karena di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya juga yang ternyata mereka juga indigo, jadi mereka juga bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat dan mereka juga akan menjelaskan bagaimana sisi di mata spiritual tempat ini. Dan perkenalkan rekan saya,
Yang sebelah ini adalah Kang Maya. Kang Maya dan satu lagi Riko. Kak Riko. Ada satu lagi yang memang satu yang selalu nge-backup saya karena kita juga di sini perlu ada orang yang nge-backup kita dari sesuatu. Dan ini Pak, gimana nih setelah kita tadi jalan ke sini? Kalau secara bangunan kan memang itu dulunya tempat wisata. Dan ini sejarahnya memang juga dulunya ramai banget Pak di sini. Nah, menurut mata spiritual, gimana Pak ini menurut pandangannya? Penglihatan saya di sini dulunya masih ada berhubungan dengan, kalau dilihat dari sejarah, di sini dulunya tempat kumpulnya sesepuh orang Sunda. Oh, jadi dulunya tempat Sesepuh orang Sunda. Oke, berkumpulnya di sini gitu Iya. ya. Oke. Terus ada lagi nggak selain itu? Tapi maksudnya dengan adanya tempat wisata ini atau gedung ini, akankah mungkin kalau sekarang bilang bertempatnya kan berubah jadi tempat wisata nih kayak gini, merasa terganggu nggak sih dengan adanya bangunan yang sekarang ini? Dia merasa terganggu. Wah, kayaknya dia merasa terganggu. Merasa terganggu. Oke. Dan untuk mungkin menurut Ariko ini bisa diceritain nggak di sini ada apa aja di sini? Ya mungkin kalau di sini bisa dibilang bukan apa aja. Mungkin dari beberapa jenis makhluk ada. Semua ada. Semua ada. Bahkan yang di belakang kameramen juga yang lagi ada. Kalau bisa dilihat, kalau emang kameranya hebat di sini lihat. Mungkin ada berapa? Ada 6 atau ada 7 Oke. yang lagi tertawa. Di sini Cok, silakan. Kelihatan nggak? Itu mungkin sejenis binatang, nggak tahu sejenis binatang atau nggak tahu sejenis apa. Yang lagi ngeliatin emang sedikit agak terganggu sih. Oh. Nggak tahu apa kita udah ada yang minta izin atau belum. Kita nggak tahu, tapi kalau saya pribadi udah minta izin. Tapi ya mungkin alangkah baiknya jangan terlalu ngomong yang gimana gimana lah. Oke. Ya. Jadi dari semua yang ada di sini, kira-kira ada pesan apa sih buat kita semua selain tadi? Biasanya kan mereka juga rata-rata kan mungkin suka ingin eksis gitu biasanya, ingin ngobrol biasanya. Nah, kalau apa yang dilihat atau apa yang didengar itu kira-kira mereka ingin apa sih? Kalau pengen eksis emang lagi sekarang juga emang lagi pengen eksis, pengen kepo istilahnya. Pengen ada yang ngomong, pengen ada apa, tapi kan kita belum waktunya. Belum waktunya kita ngobrol secara mediator, bisa ngomong kayak gitu. Tapi emang kalau kita bisa ngerasakan, mungkin kameramen atau Kang Maya atau host, emang di sini mungkin jalan seperti menuju ke pasar. Oh, jadi menurut penglihatan spiritual ini tuh pasar gitu. Menuju jalan ke pasar. Pasarnya di mana? Pasarnya mungkin belum gede sih kalau pasarnya. Bisa jalan ke sana, ke kiri ke kanan juga masih pasar.
ada apa? Mungkin secara ininya gak bisa ngejelasin secara rincinya. Mungkin kalau maju ke daerah sana, saya pribadi bukan yang gak berani ya, mungkin ada sebuah larangan, tapi nggak tahu ya rekan-rekan yang lain. Tapi kalau menurut saya, janganlah, kita cari aman, aja. Karena mungkin kita baru pertama kali ke Kampung Misteri ini, kita cari. Jadi lebih baik kita cari spot yang lain aja ya. Spot yang lain, karena mungkin saya lihat belum ada yang pas gitu. Buat badan-badan kita. Jadi artinya di sini energinya besar-besar energinya ya. terlalu besar kalau buat kita ya. Oke, kalau gitu mungkin kita cari spot yang lain yang mungkin juga bisa aman untuk kita semua juga, untuk dan yang kru yang lain juga. Oke, yuk kita cari spot lagi. Mungkin di sini dulunya, ini dulu ya. Mungkin dulu ini sebelum dibangun, nggak tahu ini kolam atau nggak tahu apa, emang dulunya emang ada yang merasa keganggu. Di sini. Ininya di sini. Ini di sekitar ini beneran apa ini deh? Kolam mungkin ya dulu ini kayaknya kolam. Ya. Kalau dilihat dari bangunannya sini kayaknya kolam. Oh, jadi dia merasa terganggu di sini. Mungkin dulu ada yang merasa terganggu di sini mungkin. Dan kalau emang bisa dilihat ini terlalu banyak energi yang istilahnya lah negatif. Kalau disebut negatif sih enggak ya, karena kita sama-sama makhluk. Bukan sebut energinya terlalu negatif lah gitu. Tapi emang karena kedatangan kita jadi mereka terasa keganggu. Mungkin bisa dibilang di sini bukan berapa puluh lagi. Bisa nyampe ratusan, mungkin ada berwarna-warna juga ada. Istilahnya dari namanya aja mungkin bisa dibilang ada 39 nama ada di sini. 39 nama. Mungkin dan berbentuk-bentuk jenisnya juga pasti berbeda. Kita lagi ada di sebuah bangunan. Ini nggak tahu ya bekas apa, soalnya ini banyak cermin. Mungkin ini kayak gerbang masuk mungkin ya. Gerbang masuk, terus ini semuanya kaca, sampai sana juga kaca. Ini cermin, bagiannya cermin. Nah, ini dulunya bekas apa ya? Nah, untuk yang sekarang mungkin gini, saya mau balik lagi nih. Kayaknya menarik tadi. Ternyata lokasi ini dulunya sebagai tempat berkumpulnya kesepuhan ya. Oke. Bisa diceritain lagi nggak yang lebih detailnya, karena menurut saya mungkin suatu tempat kan biasanya ada dulu sejarahnya bekas apa gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi lebih detail nggak masalah sejarahnya dulu, ini dulunya apa, sebagai apa gitu. Dulunya di sini penglihatan saya tempat juga pembuangan orang-orang yang disiksa, yang dibunuh sama penjajah. Semuanya dibuang di sini ya? Yang dibuang itu maksudnya pribumi atau tentara dari Belandanya sendiri, atau memang pribumi yang dibunuh lalu dibuang di sini? Pribumi. Ya. Jadi pribumi semua yang dibunuh oleh tentara Belanda, penjajahan Belanda berarti ini ya? Dibuang di sini. Dibuang di sini. Kalau boleh saya tanya, apakah sesuatu yang dulunya tempat yang dibilang mengerikan karena dijadikan sebagai tempat pembuangan berpengaruh nggak sih
sama tempat yang harus sebagai tempat komersil gitu? Berpengaruh nggak kira? Pengaruh. Pengaruhnya karena aura negatif yang ditimbulkan atau apa gimana? Iya, aura-aura arwah penasaran. Dalam artian mereka mengganggu atau gimana nih ya? Kalau mengganggu, yang ganggu ada. Oke. Cuman kalau saya lihat ya banyak jeritan, tangisan, teriakan. Intinya ya penyiksaan keji lah dulunya. Kalau secara spiritual seperti itu ya. Karena kan menurut info ternyata resmi ditutup karena pilot si perusahaan tempat wisata ini. Kalau secara mata spiritual mungkin ada pengaruhnya dari latar belakang si tempat ini dulu mungkin nggak? Ada pengaruhnya. Oke. Ada pengaruh. Bisa nggak sih ya yang dulunya tempat yang seperti itu kita pengen bersih dalam artian tidak berpengaruh pada tempat kita ini gitu bisa nggak sih seperti itu? Bisa nggak ada ritual tertentu nggak sih? Ada sih, cuman ya di sini harus namanya arwah penasaran kan harus disempurnakan. Harus kita ditawasulan lah gitu. Ada artian ya kita juga memberi doa kepada beliau-beliau yang sudah nggak ada gitu ya. Iya. Secara simpel sih harus memang seperti itu ya, dimanapun Iya. kita berada kita harus memanjatkan doa untuk arwah yang sebelumnya gitu. Iya. Dan jadi itulah sejarah sebelumnya. Jadi tempat ini ternyata dulunya adalah pembuangan pada zaman Belanda dulu. Mungkin beda zaman dari sebelumnya, yaitu tempat berkumpulnya para sesepuh Sunda di sini. Dan ya itu sekarang kita ke Ariko. Gimana di sini ada apa aja nih? Sosok apa aja yang Kalau ngomongin di sini ada apa aja, saya gak akan melihat terlalu jauh seperti Kang Maya ya. Karena di sini aja buat saya pribadi udah merasa bertolak belakang gitu dengan keadaan gedung yang seperti ini, dengan banyak yang melihat sisi kiri kanan depan belakang. Mungkin di pinggir saya juga sekarang ini lagi ada, kalau emang kameranya peka terhadap makhluk yang kayak gitu mungkin bisa ketangkap ya. Dan mungkin kalau bisa disebut kepo di lantai atas, tapi kita cari titik aman aja. Oke, jadi titik aman lah ya. Cari titik aman aja. Mungkin di sebelah kanan juga yang nggak tahu itu ruangan apa, ada yang lagi ngeliatin kita. Di pinggir juga ada, di belakang saya juga ada. Mungkin kalau dibilang ini dulunya bekas penjajahan atau bekas pembuangan, saya kurang tahu. Tapi kebanyakan di sini tempat pembuangan makhluk-makhluk yang mungkin bekas ngobatin atau bekas apa. Di sini emang banyak di sini tempatnya. Karena sakingnya terlalu banyak, ngap rasanya. Ngap rasanya kalau emang kita peka, ngap. Apalagi kalau kita yang bisa nyampe ke lantai 2. Posisi badan kita emang lagi fit, mungkin di sana yang lebih hebatnya lagi. Kalau emang masalah penampakan, jenis-jenisnya yang kayak gimana, mungkin pengen ketemu sama rambut panjang baju merah yang lagi duduk tuh di belakang, ada. Oke, kira-kira ada nggak sih ada yang mungkin yang ada di sini mereka kalau merasa terganggu mungkin ada ya Ayah. Dan memang sebelumnya kita sebelumnya sudah ritual dulu kan, dalam artian kita berdoa dulu, kita juga di sini tidak mengganggu apa-apa yang ada di sini. Kita juga akan mendoakan semua yang ada di sini. Jadi kira-kira nih ya yang ada di sini ada yang bermediasi dengan AA nggak? Kira-kira mereka ada yang menyampaikan sesuatu apa sih dengan orang-orang yang ada di sini gitu? Ada. Mereka juga pengen ngobrol. Mungkin salah satunya buat apa gunanya, ngapain gitu, cari-cari kita istilahnya. Kalau mungkin dalam bahasa secara kasarnya, udahlah jangan diusik.
mungkin secara kasarnya udah jangan diusik, biar tempat kalian tempat kita. Iya. Mungkin yang ada ya satu lagi yang mau disampaikan, jangan terlalu lama. Mungkin jangan terlalu lama katanya, jangan terlalu lama. Soalnya kan yang datang belum semuanya. Jangan sampai nunggu semuanya datang. Bukan semuanya datang, tapi ada satu atau dua yang mungkin bisa dibilang penunggu, atau emang kalian gak akan mau dengar lah. Oke. Mungkin ya untungnya mungkin keadaan badan kita lagi fit, meskipun ada yang megang, ada yang nempel juga, kita nggak terlalu ngerasain lah. Tapi kalau istilahnya badan kita emang sudah fit, mau ke lantai atas juga nggak apa-apa. Kerasa mulai kerasa ya. Oke. Mungkin untuk yang episode kali ini kita cukup di spot ini dulu. Jadi pesannya untuk yang lain mungkin kita harus lebih menjaga sesuatu yang ada di sini. Kita juga harus hargai sesuatu yang tidak kita lihat, karena Tuhan juga menciptakan tidak hanya kita, tetapi kita juga harus yakin ada sesuatu di balik sana yang memang mereka juga ada berdampingan dengan kita. Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Tempat yang ada tolong dilestarikan, tidak dirusak dan tidak dicoret-coreti. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk Ariko dan juga Maya dan semua kru dan tim. Alhamdulillah kita untuk episode kali ini lancar. Untuk mungkin di episode selanjutnya kita akan menuju ke spot-spot yang lain yang tentunya belum kita bahas. Oke, untuk yang lainnya terima kasih yang sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen di kolom komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.